Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B yang hebat-hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam belajar kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua ya anak-anak. Yang pertama, IPA tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, PPKN tentang hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Silahkan anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh ya kalian, supaya kalian paham dan supaya ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, silahkan anak-anak siapkan alat tulis dan buku yang hendak digunakan dalam pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah siap? Sudah semangat? Bagus kalau semuanya sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekarang coba anak-anak perhatikan dua gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama ini, gambar tentang apa anak-anak? Ada yang tahu? Bagus, benar sekali. Ini adalah gambar tumbuhan yang tumbuh subur dan tumbuhan yang layu. Kira-kira menurut kalian apa yang mengakibatkan tumbuhan tersebut tumbuh dengan subur dan layu? Ada yang tahu anak-anak? Jadi tumbuhan layu karena tidak dirawat dan disiram, dipupuk dengan baik oleh pemiliknya. Sedangkan tumbuhan yang tumbuh dengan subur mendapatkan perawatan yang sangat baik oleh pemiliknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dirawat dan dilestarikan supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Lalu sekarang anak-anak perhatikan kembali gambar yang kedua ini. Kira-kira ini gambar tentang apa anak-anak? Ada yang tahu? Bagus, benar sekali. Ini adalah gambar lingkungan yang bersih dan gambar lingkungan yang kotor. Berdasarkan gambar ini, kira-kira apa penyebab dari lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor tersebut anak-anak? Ada yang tahu? Bagus, benar sekali. Penyebab dari kedua gambar tersebut karena perilaku manusia yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitar, sehingga manusia tidak menjalankan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan tidak terawat. Jika manusia peduli, maka lingkungan akan menjadi bersih. Tahukah kalian, jika tumbuhan dan hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat kepada manusia jika terawat dengan baik. Merawat hewan dan tumbuhan artinya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, yang merupakan wujud cinta kepada lingkungan. Supaya kalian lebih paham, silahkan simak penjelasan Bapak berikut ini. Selamat belajar anak-anak. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Muatan pembelajaran IPA KD 3.8 dan 4.8 dan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Peduli kelestarian sumber daya alam. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati diamkan tanpa perawatan, maka burung merpati tersebut akan mati. Ciri-ciri tumbuhan terawat dan tidak terawat. Ciri tumbuhan terawat yang pertama, daun berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Yang kedua, batang kokoh dan tidak rapuh. Yang ketiga, tidak mudah terserang hama penyakit. Kemudian, ciri-ciri tumbuhan tidak terawat. Yang pertama, daun kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Yang kedua, batang mudah rapuh dan kering. Yang ketiga, mudah diserang hama dan penyakit sehingga daun berlubang. Selanjutnya, ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat. Ciri hewan terawat, yang pertama, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Yang ketiga, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Kemudian, ciri hewan tidak terawat. Yang pertama, tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Yang ketiga, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat.
Lalu, apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Hal yang menyebabkan karena manusia tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing sehingga lupa kewajiban terhadap lingkungannya, khususnya kelestarian hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya alam. Lalu, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Pada tumbuhan yang tidak terawat, sikap kita yaitu merawat tumbuhan tersebut dengan menyiram dan memberi pupuk jika diperlukan. Kemudian, bagi hewan yang tidak terawat, sikap kita memberikan kandang dan memberinya makanan. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama, temulawak. Temulawak berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, daun sirih. Daun sirih berkhasiat untuk mengobati batuk, antiseptik, membunuh kuman, mengobati mimisan, dan obat kumur. Yang ketiga, jeruk nipis. Jeruk nipis berkhasiat untuk mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Yang kedua, menambah nafsu makan. Yang ketiga, mencegah rambut rontok dan berketombe. Yang terakhir, mengobati flu dan demam. Yang keempat, kunyit. Kunyit berkhasiat sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Silahkan amati bagan berikut ini. Cara mengamati tumbuhan hewan ada 6. Yang pertama, mengasihi dan menyayanginya, membersihkan kandang dan sekitar kandangnya, menghemat pemakaian kertas karena bahan bakunya tumbuhan, menanam pohon di halaman yang kosong. Kemudian menyiram tumbuhan setiap hari, memberi pupuk secara teratur, memberi obat pembasmi hama. Selanjutnya membersihkan bagian tumbuhan yang layu, menjaga dari gangguan hewan liar. Kemudian selanjutnya membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberi makanan dan minuman secara teratur. Kemudian yang terakhir melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya, yang mampu menjalankan kewajiban dalam menjaga lingkungan sekitar demi mendapatkan haknya. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Untuk haknya, yang pertama berhak mendapatkan lingkungan bersih dan aman. Yang kedua berhak mendapatkan air dan udara yang bersih. Yang ketiga berhak mendapatkan dan mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Untuk kewajibannya, yang pertama tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkungan rumahmu. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban kita semua. Cara menjaga lingkungan. Yang pertama, membersihkan bak mandi seminggu 2 kali. Yang kedua, membersihkan halaman rumah setiap hari. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menanam pohon di sekitar rumah. Yang kelima, membersihkan selokan dari sampah. Yang selanjutnya, menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, limbah diolah sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Lalu, apa yang akan terjadi apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita menjaga lingkungan?
Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain terjadi bencana alam, antara lain banjir, tanah longsor, dan hutan gundul. Yang pertama, banjir. Penyebab terjadinya banjir adalah membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai dan rusaknya kawasan hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu hilangnya kesuburan tanah, hewan-hewan mati, rusaknya area pertanian, lingkungan menjadi kotor. Dampaknya bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal, masyarakat yang tenggelam atau terseret arus banjir bisa meninggal, dan kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Jadi untuk mencegah terjadinya banjir yaitu masyarakat sebaiknya selalu menjaga kebersihan saluran air dan sungai serta menjaga kelestarian hutan dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tanah longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah hutan yang telah menjadi gundul dan hujan lebat dalam waktu lama. Dampak tanah longsor bagi lingkungan yaitu hewan yang terdapat di kawasan longsor terancam mati, kemampuan menyerap air berkurang, dan rusaknya prasarana umum contohnya jalan. Dampak tanah longsor bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat bisa meninggal tertimbun longsor dan kehilangan sumber mata pencaharian. Jadi untuk mencegah terjadinya tanah longsor yaitu masyarakat sebaiknya menanam pohon dan tidak tinggal di daerah rawan longsor. Yang ketiga, hutan gundul. Penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan atau industri perkebunan atau pemukiman. Penyebabnya adalah kebakaran hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu terjadi banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta kekeringan. Dampak bagi masyarakat yaitu tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman jika hewan liar masuk ke pemukiman. Masyarakat juga akan kekurangan air dan pencemaran udara kurang dapat diatasi. Jadi untuk mencegah hutan menjadi gundul yaitu masyarakat maupun perusahaan sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Untuk mengatasi beberapa dampak tersebut, kita harus melaksanakan kewajiban melestarikan lingkungan. Melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan merupakan salah satu upaya pelestarian lingkungan. Kerja bakti merupakan salah satu kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dalam bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. Apa dampak dari kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Dampaknya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan berdampak pada meruginya warga tersebut. Lalu kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan akan berdampak pada apa? Lingkungan akan menjadi kotor, rusak, bahkan dapat menimbulkan penyakit jika lingkungan itu tidak bersih. Contoh upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, tidak merusak taman di sekitar. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Yang terakhir, melakukan reboisasi atau penghijauan, atau menanam kembali hutan yang gundul. Mari kita laksanakan kewajiban kita menjaga sumber daya alam dan lingkungan dengan cara peduli dan merawatnya, agar terjaga kelestariannya. Apakah materi yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah dapat dipahami anak-anak? Bagus kalau sudah dapat dipahami, karena kalian sudah belajar dan memahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Silahkan sekarang dikerjakan lembar evaluasi yang sudah Bapak berikan. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ya anak-anak, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat mengerjakan anak-anak. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan tidak? Baik jika kalian senang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kira-kira hari ini kita sudah belajar tentang apa aja anak-anak? Ada yang masih ingat? Bagus, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar 2 topik pembelajaran ya anak-anak. Yang pertama tentang IPA, yaitu peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan banyak memberikan manfaat kepada manusia. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita harus merawat kelestariannya, antara lain dengan menyiram tumbuhan dan memberi makan hewan. Hal tersebut merupakan upaya peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Peduli sumber daya alam
juga dapat dilaksanakan dengan melaksanakan penghijauan di lingkungan sekitar kita yang bertujuan untuk menjaga kerusakan lingkungan. Salah satunya dengan menanami tanaman obat yang bermanfaat memenuhi keperluan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Yang kedua, kita sudah belajar tentang PPKN, tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk ikut serta, peduli dan menjaga kelestarian lingkungan. Apabila manusia tidak peduli terhadap lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain untuk mendapat lingkungan yang bersih. Karena hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang, sehingga setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Dampak yang terjadi jika kita tidak menjaga kelestarian lingkungan, antara lain terjadi banjir, tanah longsor, dan hutan menjadi gundul. Hal tersebut tentunya dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Itu tadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Tidak terasa pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pesan dari Bapak, teruslah semangat belajar demi menggapai cita-cita dan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.